Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Enia, NPM 201921500435. Saya dari kelas 6YC ingin menjawab tugas individu mata kuliah akhlak dan etika. Pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian akhlak dan keutamaannya dalam agama Islam? Disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dari keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak sebagaimana Ibnu Miskawayh menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Kata akhlak menurut istilah khususnya dalam agama Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau akhlak yang baik juga, dan sebaliknya seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Berikut keutamaan akhlak dalam agama Islam. Yang pertama yaitu berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di akhir hari akhir nanti atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan akhlak dalam Islam yang kedua yaitu dicintai Rasul SAW. Rasul SAW diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasul SAW sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dikutip dari Jabar RA, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara dan sombong." Dikutip dari hadis Sunan Tirmizi Sahih. Berikutnya memiliki kedudukan yang tinggi. Di dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta atau kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melalui perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri, memelihara harga dan kehormatan diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur atau berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar." Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Selanjutnya, keutamaan akhlak dalam agama Islam yaitu dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dari rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Dikutip dari hadis riwayat Abu Daud.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor kedua. Apa adab atau etika belajar dalam Islam? Hakikat belajar adalah proses transformasi dari menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan profesional, dan perubahan sosial menuju khaira ummah atau umat terbaik. Dengan belajar, manusia bisa hidup bermartabat dan membangun peradaban yang bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Perintah ini sangat penting karena inti belajar adalah membaca. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas pembacaan. Dalam agama Islam, belajar adalah ibadah, menuntut ilmu itu belajar, wajib bagi muslim dan muslimah. Perintah membaca tersebut syarat dengan adab atau etika mulia. Tidak semua membaca itu disebut belajar atau mencari ilmu. Al-Quran mula-mula mengaitkan perintah membaca dengan Bismi Rabbik atau atas nama Tuhanmu. Artinya, ada belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberi manfaat bagi orang lain. Adapun ada belajar dalam agama Islam yaitu yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Kemudian bila ingin keluar kelas minta izin kepada guru, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor ketiga. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi, akhlak dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun lainnya yaitu pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran, bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam agama Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal.
yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baidatun tayyibatun warobun khofurakan tercapai. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seseorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan musyawarah dalam Islam? Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting, sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lapangan atau objek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan agama Islam adalah musyawarah, persetujuan dan penilaian interpretatif yang mandiri. Dalam Al-Quran berisi perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Berkaitan dengan etika politik, implementasi yang seharusnya dilaksanakan adalah kekuasaan dan kewenangan yang dicari bukanlah hanya untuk kepentingan sendiri atau pribadi saja, akan tetapi sebagai alat untuk melayani dan mengayomi tujuan kepentingan manusia atau warganya. Dengan demikian, seyogyanya etika yang harus selalu dikedepankan bagi setiap politisi perlunya menanamkan etika politik sebagai bahan evaluasi serta pengendali dari kekuasaan politik dan sarana meminimalisir penyalahgunaan terhadap jabatan kekuasaan yang sedang diamanahkan kepada dirinya. Karena jika penyelewengan kekuasaan ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan kemajuan bagi daerah yang dipimpin, dan menjadi akar permasalahan yang berdampak buruk bagi generasi-generasi selanjutnya. Baik, sekian jawaban pertanyaan dari tugas individu mata kuliah akhlak dan etika. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.